Salah satu sebab kemenangan kaum muslimin dalam tahun-tahun ketika mereka membebaskan seluruh wilayah Persia adalah karena bangsa Persia dilanda sebuah wabah yang disebut sesuai dengan nama rajanya, yaitu wabah Yazdajir, yang berlangsung sebelum pertempuran berlangsung pada tahun ke-6 Hijriah atau masih di masa hidup Rasulullah SAW, dan kemudian terulang lagi pada tahun ke-16 Hijriah, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Wabah itu mendemoralisasi tentara Persia karena banyaknya angka kematian, juga meruntuhkan perekonomian mereka. Sebaliknya, salah satu sebab mengapa revolusi Abbasiyah akhirnya bisa meruntuhkan Khilafah Umayyah yang berlangsung dari tahun 41 Hijriah sampai dengan 131 Hijriah. Karena dalam kurun waktu 90 tahun itu telah terjadi wabah sebanyak 20 kali. 6 diantaranya sangat mematikan dan memakan korban yang sangat banyak. Bahkan Ibnu Katsir menyebutnya hampir-hampir seluruh manusia saat itu di wilayah itu binasa. Karena terkadang sesuai dengan riwayat para sejarawan, dalam satu hari angka kematiannya bisa mencapai 70.000 orang. Dan kadang-kadang orang tidak lagi dikuburkan karena seluruh penduduk dalam satu rumah misalnya meninggal, rumahnya ditutup, dan itulah yang dianggap sebagai kuburan mereka. Tetapi wabah itu punya dampak yang lain, yaitu matinya banyak pimpinan politik dan militer Bani Umayyah dan juga kehancuran ekonomi mereka itu. Sehingga ketika pada tahun 132 revolusi Abbasiyah bangkit, seketika Khilafah Umayyah runtuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, jika kita membaca runtut peristiwa dalam lini masa sejarah itu dalam perspektif takdir, kita akan menemukan fakta bahwasanya setiap satu peristiwa yang ditakdirkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang merupakan akibat dari sebab-sebab yang sudah ditakdirkan sebelumnya, lalu kemudian menjadi sebab bagi akibat-akibat lain yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Tapi sebagai manusia kita baru bisa membacanya ketika kita meletakkan semua peristiwa itu dalam suatu rangkaian lini masa yang kita sebut sejarah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, untuk itu dalam setiap krisis besar yang penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian, kita harus membuka pikiran kita dan menyiapkan mental kita untuk semua kemungkinan, untuk semua skenario, mulai dari yang paling baik sampai dengan yang paling buruk. Itulah makna-makna yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Talaq, la tadri, kamu tidak pernah tahu, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan peristiwa lain sesudah itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma tadri nafsun, dan tiada jiwa yang mengetahui madza taksibu gada, apa yang akan dia lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada jiwa yang mengetahui di bumi mana kelak dia akan wafat. Dan kemudian di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pernyataan bangsa jin yang luar biasa sopannya ketika mereka mengatakan wa anna la nadri,
Dan kita ini bangsa jin sekarang tidak lagi mengetahui. Asyarrun urida biman fil ard. Apakah keburukan yang diinginkan bagi para penduduk bumi? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Atau Tuhan mereka menginginkan petunjuk dan jalan lurus bagi mereka. Pernyataan la tadri, kamu tidak pernah tahu, atau tidak ada jiwa yang mengetahui, itu adalah pernyataan ketidaktahuan, tapi sekaligus mengandung makna kesiapan mental untuk segala hal yang kita sebut sebagai peristiwa dengan open plot yang terbuka. Jadi pesannya adalah open mind. Kita harus selalu berpikir terbuka untuk semua kemungkinan yang bersifat open plot.